Jadi ketua umum saya mengatakan, Teguh dan kalian semua nih, kemenangan terbesar Nasdem apapun hasil pilpres pileg nanti adalah menghilangkan kadrun kampret disparitas di negeri ini dengan mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi saya mengamini atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Opung Saur. Dan saya akan langsung berikan kesempatan yang pertama, nanti urut umur. Jadi yang muda suka nggak suka harus ngalah ya Mas Teguh. Ini sengaja komposisinya Teguh di sini, Teguh di sana. Jadi dua Teguh mengapit narasumber. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Terima kasih Bang Saur. Saya persilakan Abang mengawali gitu ya. apa Ya. Ini ulasan Abang soal Bu Gedi, silakan. ya, ini risiko menjadi tua Ini, Bu. dan harus menjadi nomor satu. Amin. Amin. Iya. Ya. Yang pertama, salah satu poin penting dari buku ini adalah kutipan yang mengatakan dari semua calon presiden, Anies Baswedan yang paling berpikiran internasional. Jadi yang paling berpikiran internasional. Dan ada beberapa alasan. Satu, karena berpendidikan di Amerika master maupun PSD, sehingga berkecakapan bahasa Inggris yang dinilai lebih dari pasangan lain. Tapi juga harus ditambahkan bahwa semasa SMA pun beliau telah AFS di Amerika. Poin yang kedua adalah ketika menjadi gubernur, Anies melakukan sejumlah perjalanan kunjungan ke luar negeri antara lain untuk mempelajari kereta api masa cepat. Dan itu dilakukan di bilangan dunia negara Eropa. Dan yang ketiga, dari berbagai percakapan media dengan Anies Baswedan, kiranya memang layak berkesimpulan bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden yang paling berpikiran internasional. Ya, saya kira itu poin yang paling pokok. Isu yang sering dibawakan oleh media massa antara lain satu, menyangkut hubungan Amerika dan Tiongkok. Saya kira ini pertanyaan yang paling serius karena setuju atau tidak setuju pemerintahan yang sekarang lebih cenderung kepada Tiongkok ketimbang negara lain. Karena itu pertanyaan media asing mengenai mau kemana Anies membawa di antara dua adik kuasa itu adalah jawaban yang menarik. Jawaban Anies adalah, nanti Pak Tembong bisa dikoreksi atau diperkuat, bahwa politik luar negeri itu haruslah berbasiskan nilai. Dengan nilai itu maka kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu akan bisa lebih tegas dan lebih jelas sikapnya. Karena itu saya kira jawaban mengenai misalnya posisi Palestina dan Israel adalah jawaban yang berbasiskan nilai yang kuat. Hanya akan ada hubungan dengan Israel walaupun itu tidak mungkin dalam waktu cepat jika Palestina telah lebih dulu merdeka. Itu basis nilainya karena kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Jadi itu dulu paradigma yang paling pokok dari Anies di dalam memandang politik luar negeri. Yang ketiga, terakhir bahkan di Bandung, Anies masih membahasakan menjadikan Indonesia warga dunia. Ya, bukan cuma warga Asia Tenggara, tapi warga dunia. Dan dalam perspektif warga dunia itulah ketika ditanya oleh anak muda, dia menjawab mau kemana Anda duluan? Kalau Anda jadi presiden, jawabnya adalah ke PBB. Saya kira jawaban itu mengatasi
mengatasi kepentingan-kepentingan sempit yang mungkin didakwakan kepada Anies Baswedan. Yang berikutnya adalah mengenai Laut Cina Selatan. Dan karena kepentingan berbagai pihak berada di menyangkut Cina Selatan, maka jelaslah posisi yang diambil adalah berdialog dengan semua yang mungkin memiliki kepentingan di situ. Akan tetapi tetap berbasiskan nilai yang dipegang sebagai bangsa yang mau menjadi warga dunia. Tapi terakhir semalam itu saya menonton mengenai pentingnya spirit Bandung. Saya kira spirit Bandung itu kan mau mengatakan bukan saja kita menjadi pemimpin selatan dan selatan, tetapi kita menularkan spirit kemerdekaan kepada seluruh dunia. Yang terakhir, saya berpandangan ini pribadi, karena buku ini mestinya nanti tadi sudah disampaikan, mungkin ada jilid kedua. Kalau media asing itu meliput apa yang terjadi sekarang dengan desak Anies, saya kira kesimpulannya menjadi jauh berbeda. Saya percaya itu karena desak Anies adalah fenomena cara berkampanye yang orisinal dan mohon maaf sangat sulit ditiru oleh paslon lain. Kenapa sulit ditiru paslon lain? Karena desak Anies itu memang mensyaratkan satu, keluasan intelektual, kedalaman pengetahuan. Tapi yang kedua, desak Anies itu membutuhkan seseorang yang berkemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tajam dengan komunikatif dan dengan penuh rasa persahabatan. Itulah sebabnya di desak Anies tidak ada, hampir semua tangan dicoba untuk disalam. Dan selalu diusahakan untuk terjadi selfie. Yang terakhir ada pertanyaan serius mengenai masuknya Cak Imin ke dalam pasangan. Katanya masuknya Cak Imin itu adalah justru melepaskan dari kebekuan Pilpres. Karena saya mencoba membaca di belakangnya, mungkin ini adalah karena dugaan mungkin Anies tidak berlayar. Tetapi juga dikatakan bahwa membawa Cak Imin itu adalah sebuah keputusan politik yang berani. Kenapa? Karena dalam keputusan itu ada koalisi yang menggabungkan Islam tradisional dan Islam modernis. Dan itu adalah sebuah eksperimen yang berani. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Ada bagian ujung yang saya ingin tambahkan. Bang Saur, waktu minggu lalu Bang Saur perintahkan saya menghadap ketum. Maaf ini, ngomong internal ketum. Oh ya, saya udah pindah ke Nasdem Bapak, lupa. Sekarang saya caleg Nasdem Pak Kiai. Dapil Tegal Brebes nih sekalian promosi. Saya ngomong Tegal Brebes sejak lalen. Jadi ketua umum saya mengatakan, Teguh dan kalian semua nih, kemenangan terbesar Nasdem apapun hasil pilpres pileg nanti adalah menghilangkan kadrun kampret disparitas di negeri ini dengan mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi saya mengamini atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Opung Saur tadi.